Hujan deras mengguyur kota sore itu, seolah langit ikut merasakan apa yang sedang menimpa hatiku. Telepon berdering keras, memecah keheningan rumah. Aku, Rita, duduk termenung di ruang tamu sambil menunggu Yudi pulang dari pekerjaannya. Suara di seberang telepon terdengar terburu-buru, panik, dan membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Bu, ini tentang Pak Yudi. Beliau kecelakaan. Kami sedang di rumah sakit sekarang. Suara seseorang dari kepolisian menjelaskan singkat. Tanganku bergetar hebat. Lututku melemas. Aku tidak sanggup menutup telepon. Hanya bisa menggenggamnya erat sambil menahan air mata yang mulai tumpah. Dalam hitungan menit, aku berlari keluar rumah, menahan hujan yang mengguyur tubuhku. Di rumah sakit, aroma antiseptik menyengat bercampur dengan suara tangisan keluarga yang lain. Mataku mencari-cari sosok Yudi, suamiku, yang seharusnya tersenyum menyambutku. Namun, yang kulihat hanyalah tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang, ditutup kain putih. Aku menjerit. Suara itu pecah, memecah kesunyian lorong rumah sakit. Yudi, tidak. Kamu tidak boleh tinggalkan aku secepat ini. Tanganku gemetar ketika membuka kain penutup wajahnya. Wajah itu masih sama, hangat, teduh, namun kali ini pucat tanpa kehidupan. Sulastri, ibu mertuaku, berdiri di samping ranjang dengan mata merah. Tetapi tatapan yang ia tujukan padaku bukan tatapan duka, melainkan penuh kemarahan. Kamu lihat, baru beberapa tahun menikah, hidup Yudi penuh masalah. Dan sekarang, dia pergi. Suaranya bergetar, tapi bukan karena kesedihan saja. Ada tuduhan yang tajam menusukku. Aku tercekat, menunduk tak mampu membalas. Di belakangnya, Dimas, adik ipar, hanya menatapku dengan bingung, seolah tidak tahu harus berkata apa. Hari pemakaman tiba. Langit mendung, tanah basah menelan tubuh Yudi dalam keheningan yang mencekam. Orang-orang desa berbisik-bisik, beberapa melirik ke arahku dengan pandangan penuh tanda tanya. Aku merasakan semua tatapan itu menusuk tubuhku, seakan aku memiliki andil atas kepergian Yudi. Air mata terus mengalir di pipiku. Tanganku bergetar memegang bunga yang kuserahkan terakhir kali ke liang lahat. Selamat jalan, Mas. Aku janji akan tetap kuat, bisikku pelan, meski suaraku tertelan isak tangis. Sulastri berdiri tidak jauh dariku, tangannya mengepal. Ketika prosesi selesai, ia mendekat, matanya menyorot tajam. Kamu tahu, Rita, sejak kamu masuk ke keluarga ini, kesialan demi kesialan datang. Usaha Yudi bangkrut, sakit yang tak kunjung sembuh, dan sekarang dia meninggal. Apa kamu masih tidak sadar? Kata-katanya membuat nafasku sesak. Beberapa keluarga yang mendengar langsung menoleh. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa semua itu bukan salahku. Tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa menunduk. Air mata jatuh tanpa henti. Dimas mencoba menenangkan. Bu, jangan bicara begitu di sini. Semua orang mendengar. Tapi Sulastri tidak bergeming. Biar mereka dengar. Aku hanya bicara kenyataan. Aku merasa bumi seakan runtuh menimpaku. Kehilangan Yudi saja sudah menghancurkan hatiku. Kini ditambah tuduhan dari wanita yang seharusnya menjadi penguatku. Malamnya, setelah semua orang kembali dari pemakaman, rumah Yudi dipenuhi keluarga besar. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Wajahku sembab, tubuhku lelah, tapi mataku enggan terpejam. Sulastri menghampiriku, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Rita, aku tidak bisa lagi melihat wajahmu di rumah ini. Kamu hanya membawa sial. Mulai malam ini, kamu pergi. Aku menatapnya tak percaya. Bu, ini rumah Yudi juga. Aku istrinya. Kenapa ibu tega bicara begitu? Aku tidak punya siapa-siapa lagi.
Justru karena itulah, kamu bukan bagian keluarga ini lagi. Pergi sebelum aku yang mengusirmu dengan cara yang tidak enak, ucapnya dingin, tanpa rasa iba sedikit pun. Aku menoleh ke arah Dimas, berharap ada pembelaan. Wajahnya tampak gelisah, tapi ia tidak berani menentang ibunya secara terang-terangan. Mbak Rita, mungkin lebih baik besok dulu, jangan malam ini, katanya lirih. Namun, Sulastri menatapnya tajam. Tidak, Dimas, malam ini juga. Aku tidak mau ada aura buruk lagi di rumah ini. Tubuhku gemetar. Dengan langkah gontai, aku masuk ke kamar, mengambil beberapa potong pakaian, dan sebuah tas kecil. Tanganku menyentuh foto pernikahan kami sekali lagi sebelum kusimpan di tas. Air mata kembali jatuh. Ketika aku melangkah keluar rumah, malam terasa begitu dingin. Aku berdiri sejenak di depan pintu, memandangi rumah yang penuh kenangan bersama Yudi. Semua hilang begitu cepat. Cinta, rumah tangga, dan keluarga yang kuanggap milikku. Di belakangku, pintu rumah tertutup keras. Seolah menandai bahwa aku benar-benar tidak lagi diterima di sana. Aku melangkah ke jalanan sepi, hanya ditemani suara hujan yang kembali turun. Di dadaku, ada luka yang begitu dalam, tapi di balik itu mulai tumbuh sebersit tekad. Jika dunia menuduhku sebagai pembawa sial, aku harus buktikan bahwa aku tidak serapuh itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Yudi, aku benar-benar sendirian. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu perjalanan panjangku baru saja dimulai. Tanah masih basah setelah semalam hujan turun tanpa henti. Pagi itu, langit kelabu menggantung seakan enggan memberikan cahaya. Suara takbir dan doa-doa dari para pelayat bergema di pemakaman, menambah kesedihan yang sudah menyesakkan dada. Aku, Rita, berdiri di samping liang lahat. Tubuhku gemetar menahan air mata yang tak kunjung berhenti. Yudi, lelaki yang kucintai dengan segenap jiwa, kini terbaring di bawah tanah. Semua terjadi begitu cepat. Baru kemarin kami berbicara tentang rencana sederhana, menabung untuk membeli rumah yang lebih layak, dan hari ini, aku harus menyerahkan bunga terakhir ke pusarannya. Tanganku meremas kerudung yang kugunakan, jari-jariku dingin dan kaku. Setiap sekop tanah yang menutup tubuh Yudi membuatku semakin merasa kehilangan. Di sampingku, keluarga besar Yudi berdiri. Beberapa saudara menatapku iba, namun banyak juga yang memandangku dengan tatapan aneh, seolah aku memiliki peran dalam tragedi ini. Sulastri, ibu mertuaku, berdiri tegak meski wajahnya sembab. Matanya merah, bukan hanya karena tangis, tapi juga karena kemarahan yang sejak awal kurasakan darinya. Ketika prosesi pemakaman selesai, para pelayat mulai mengucapkan bela sungkawa. Aku menunduk, menerima setiap ucapan dengan pasrah. Namun tiba-tiba, suara lantang Sulastri memecah suasana. Lihatlah semua. Sejak perempuan ini masuk ke keluarga kami, hidup anakku tidak pernah tenang. Usaha jatuh, sakit datang bergantian, dan sekarang, nyawanya hilang. Apa kalian masih menganggap ini kebetulan? Suara gemuruh pelayat mereda. Semua mata serempak menoleh ke arahku. Jantungku berdetak kencang. Wajahku panas terbakar oleh tatapan-tatapan penuh tuduh. Bu, jangan begitu. Dimas berusaha menghentikan. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh kerumunan. Ini bukan salah Mbak Rita. Namun Sulastri tidak mendengar atau tidak mau mendengar. Kamu terlalu membelanya. Dimas, buka matamu. Sejak pernikahan mereka, Yudi hanya kenal kesulitan. Apa itu bukan tanda kalau perempuan ini pembawa sial? Aku terdiam. Lidahku keluh. Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa aku mencintai Yudi dengan tulus, bahwa aku sudah berusaha mendampinginya dalam setiap kesulitan. Tapi bagaimana aku bisa membela diri saat semua orang memandangku seperti kutukan hidup?
Beberapa tetangga mulai berbisik. Benar juga kata Bu Sulastri. Kasihan Yudi, meninggal di usia muda. Kalau dipikir-pikir, banyak musibah memang setelah mereka menikah. Bisikan itu bagai pisau menusuk jantungku. Aku ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu terus berdengung. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku menatap tanah merah yang menelan tubuh suamiku, berharap ia bisa mendengar suaraku. Mas, tolonglah aku. Mereka menuduhku, padahal aku hanya mencintaimu. Sulastri melangkah mendekat, menatapku dengan tatapan penuh benci. Kamu jangan berpura-pura sedih, Rita. Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, anakku mungkin masih hidup. Bu, jangan begitu. Mbak Rita juga kehilangan Mas Yudi. Dimas kembali mencoba menengahi, kali ini lebih tegas. Tapi Sulastri malah menatapnya dengan kesal. Kamu diam saja, Dimas. Kamu masih muda, tidak mengerti apa-apa. Aku ibunya. Aku tahu apa yang terjadi. Sejak awal aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Tubuhku lemas. Rasanya kakiku tidak sanggup berdiri. Aku hampir jatuh kalau tidak ada seorang saudara jauh yang menahan bahuku. Aku memaksakan suara keluar dari tenggorokan yang tercekat. Bu, saya mencintai Yudi. Saya tidak pernah menginginkan ini semua. Jangan salahkan saya. Namun kata-kataku tidak ada artinya. Sulastri menepisnya dengan tatapan penuh kebencian. Kamu cukup berbicara, Rita. Aku tidak mau dengar alasanmu. Fakta sudah jelas. Kamu pembawa sial. Suasana pemakaman berubah canggung. Beberapa orang menarik napas panjang. Sebagian menggeleng tak setuju, tapi tak ada yang benar-benar berani membantah ibu mertua yang sedang dikuasai emosi. Aku menunduk, membiarkan air mataku membasahi tanah. Di hatiku, rasa duka bercampur dengan luka baru, dituduh atas sesuatu yang bahkan tak pernah terpikirkan. Ketika semua pelayat mulai pulang, aku berjalan pelan menuju rumah. Jalan terasa panjang, langkahku berat. Setiap suara bisikan masih terngiang di telinga. Aku tahu, tuduhan itu tidak akan berhenti di pemakaman. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar dan menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajah Yudi tersenyum bahagia di sana, seakan berkata bahwa cintanya padaku nyata. Aku menyentuh bingkai foto itu dengan tangan gemetar. Mas, mereka bilang aku pembawa sial. Tapi aku tahu, kau mencintaiku. Aku tidak akan biarkan tuduhan ini menghancurkan kenangan kita. Aku berjanji dalam hati, meski hatiku hancur, aku akan tetap bertahan. Aku harus kuat, meski dunia mulai menudingku dengan jari-jari penuh kebencian. Hari itu, di pemakaman Yudi, tuduhan pertama resmi dilemparkan padaku. Dan aku tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Malam setelah pemakaman Yudi, rumah keluarga masih dipenuhi aroma dupa dan sisa makanan dari para pelayat yang datang sejak pagi. Lampu-lampu di ruang tamu masih menyala terang. Namun suasananya tidak lagi ramai. Hanya ada kesunyian yang menekan. Sesekali terdengar isak tertahan dari keluarga yang masih berduka. Aku, Rita, duduk di kursi rotan dekat ruang tengah. Mataku sembab, tubuhku lemas, tapi aku tetap bertahan di sana karena tidak tahu harus pergi kemana. Rumah ini, meski penuh luka hari ini, masih menyimpan kenangan indah bersama Yudi. Aku merasa setengah jiwaku tertinggal di sini. Di kamar, terdengar suara batuk Sulastri. Ia keluar dengan wajah letih, namun tatapannya masih sama, dingin, penuh amarah. Dimas mengikutinya dari belakang, seolah khawatir ibunya kembali melontarkan kata-kata yang akan melukai. Rita. Suara Sulastri terdengar lantang, membuat jantungku berdegup keras. Kamu masih di sini. Aku mengangkat kepala pelan. Ibu, ini rumah saya juga.
Saya masih istri Yudi. Saya tidak tahu harus kemana setelah ini. Suaraku parau, nyaris patah. Sulastri mendengus kasar, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Istri? Istrimu sudah tidak ada lagi. Anakku sudah mati. Dan kamu penyebabnya. Aku tidak mau ada wajahmu lagi di rumah ini. Bu, Dimas mencoba menahan. Jangan bicara begitu. Mbak Rita masih berduka. Baru saja Mas Yudi dimakamkan. Setidaknya beri waktu beberapa hari. Namun Sulastri mengibaskan tangan, menolak campur tangan anak bungsunya. Kamu diam. Dimas, jangan membelanya. Aku sudah cukup bersabar. Malam ini juga dia harus pergi. Dadaku sesak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di atas kepala. Aku berdiri, berusaha menjaga wibawa meski air mataku kembali jatuh. Bu, saya mohon, jangan usir saya malam ini. Saya tidak punya siapa-siapa. Izinkan saya tinggal setidaknya sampai besok pagi. Saya janji akan pergi tanpa merepotkan siapapun. Tapi Sulastri tak memberi sedikit pun ruang iba. Tidak, aku tidak peduli kamu mau tidur di jalan sekalipun. Aku tidak mau rumahku terus diselimuti nasib buruk. Kamu harus pergi sekarang juga. Hening mencengkeram ruangan. Aku menatap Dimas dengan mata penuh harap. Ia tampak ragu, mulutnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu. Namun ia membiarkan ibunya berdiri tegak tanpa digoyahkan. Akhirnya aku menghela napas panjang, menunduk. Baik, Bu, kalau itu yang ibu mau. Dengan langkah gontai, aku masuk ke kamar yang selama ini kutempati bersama Yudi. Semua terasa asing tanpa dirinya. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Aku menurunkannya perlahan, memeluknya erat seakan masih bisa merasakan kehangatan Yudi. Aku membuka lemari, mengambil beberapa potong pakaian, jilbab, dan barang-barang pribadi. Hanya satu tas kecil yang kubawa, selebihnya kutinggalkan. Aku tahu, sekeras apapun aku memohon, tidak akan ada ruang untukku di rumah ini lagi. Tanganku gemetar saat menutup resleting tas. Air mataku menetes di atas kain. Mas, maafkan aku. Aku harus meninggalkan semua yang pernah jadi milik kita. Aku janji akan tetap kuat, meski tanpamu. Ketika aku keluar dari kamar, Sulastri sudah menungguku di depan pintu. Tangannya terlipat di dada. Tatapannya tajam menusuk. Cepat pergi. Jangan kembali lagi. Aku menggenggam erat tas di tanganku. Baik, Bu. Semoga Allah membuka hati ibu suatu saat nanti. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap tenang. Dimas menunduk, seolah tidak sanggup menatapku. Mbak, hati-hati di jalan, ucapnya lirih, tanpa berani menentang ibunya. Aku hanya tersenyum tipis, meski hatiku hancur. Terima kasih, Dimas. Dengan langkah berat, aku melangkah keluar rumah. Pintu besar itu menutup di belakangku dengan bunyi keras, seakan mengunci semua kenangan yang kutinggalkan bersama Yudi. Udara malam menusuk kulit. Jalanan sunyi, hanya ada suara jangkrik di kejauhan. Aku berdiri sejenak di depan rumah itu, menatapnya untuk terakhir kali. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat asing yang mengusirku tanpa belas kasihan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menembus gelapnya malam. Setiap langkahku berat, namun dalam hati kecilku ada bisikan. Aku harus bertahan. Aku harus buktikan. Aku bukan wanita pembawa sial seperti yang mereka tuduhkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berjalan sendirian tanpa tujuan. Hanya ditemani rasa kehilangan, luka, dan sebuah janji pada diriku sendiri untuk bangkit. Udara malam menusuk kulitku ketika aku melangkah tanpa arah. Hanya tas kecil di tangan dan sisa tenaga yang membuatku terus berjalan.
Air mataku sudah kering, meninggalkan wajah yang lelah dan tubuh yang hampir tak sanggup berdiri. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah orang tuaku sudah lama kosong sejak mereka meninggal, dan keluarga besar yang lain tersebar jauh. Dalam kebingungan itu, satu nama muncul di benakku. Wina, sahabatku sejak SMA yang selalu menjadi tempatku berbagi cerita. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari tas. Jemariku bergetar saat menekan nomor Wina. Suaraku nyaris tidak keluar ketika panggilan tersambung. Win, aku diusir dari rumah mertua. Aku tidak tahu harus kemana. Boleh aku ke tempatmu malam ini? Di ujung sana terdengar keheningan sejenak sebelum suara lembut Wina menjawab penuh kepedulian. Ya Allah, Rita, tentu saja boleh. Kamu di mana sekarang? Aku jemput. Aku menolak halus, meski dalam hati ingin sekali ada yang menjemput. Tidak usah, Win. Aku bisa naik ojek. Tolong kirim alamatmu. Beberapa menit kemudian, aku sudah dalam perjalanan menuju apartemen kecil milik Wina. Lampu jalan berkelip samar, menyinari wajahku yang masih sembab. Dalam perjalanan itu, pikiranku kacau. Seolah semua hal yang pernah kumiliki lenyap begitu saja dalam semalam. Sesampainya di depan pintu, Wina langsung menyambut dengan pelukan erat. Kehangatan tubuhnya membuat pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya di bahunya, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Sudah, Rit, sudah. Kamu sekarang aman di sini, bisiknya menenangkan. Aku masuk ke apartemennya yang sederhana tapi terasa hangat. Ada aroma teh hangat di meja, dan sofa kecil yang empuk. Semua itu jauh lebih nyaman dibanding tatapan benci yang kuterima dari rumah mertuaku. Ceritakan padaku, Rit, apa yang terjadi? Tanya Wina setelah aku sedikit tenang. Aku menghela napas panjang. Yudi, dia meninggal. Kecelakaan. Lalu, di pemakaman, ibu mertua menuduh aku pembawa sial. Malam ini, dia usir aku keluar. Mata Wina berkaca-kaca mendengarnya. Ia menggenggam tanganku erat. Aku tidak percaya ada orang sekejam itu. Kamu yang kehilangan suami, malah disalahkan. Kamu bukan pembawa sial, Rit. Kamu hanya seorang istri yang berusaha mendampingi suaminya. Kata-kata itu menusuk hatiku, tapi sekaligus memberi sedikit kekuatan. Aku menangis lagi. Tapi kali ini tangisanku lebih ringan, seperti ada seseorang yang bersedia menanggung sebagian bebanku. Malam itu aku tidur di kamar tamu Wina. Meski tubuhku rebah di kasur, mataku sulit terpejam. Bayangan wajah Yudi terus hadir, bercampur dengan suara keras Sulastri yang mengusirku. Antara cinta dan luka, semuanya berputar dalam kepalaku. Aku menatap langit-langit kamar, bergumam pelan. Mas, kalau kamu bisa dengar aku, maafkan aku. Aku janji akan terus hidup, meski sakit sekali. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan hampa. Wina selalu mencoba menyemangatiku. Ia membuatkan sarapan, mengajakku keluar sejenak untuk menghirup udara segar, bahkan menawari pekerjaan kecil di kantornya. Namun aku masih merasa lumpuh, seakan dunia berhenti berputar sejak Yudi pergi. Suatu sore, ketika aku duduk termenung di balkon, Wina datang dengan secangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku, menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Rit, aku tahu ini berat, tapi kamu tidak bisa selamanya terjebak dalam kesedihan. Yudi pasti ingin kamu bangkit, bukan larut seperti ini. Aku menoleh, menatap wajah sahabatku. Ada ketulusan di matanya, dan untuk pertama kalinya sejak semua tragedi ini, aku merasa ada cahaya kecil menyelinap masuk ke dalam gelapnya hatiku. Win, aku takut. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Apa aku bisa hidup sendiri? Wina tersenyum lembut.
Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ingat, kamu bukan wanita lemah. Kamu hanya butuh waktu dan keberanian untuk melangkah. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Malam itu aku menulis di sebuah buku catatan kecil yang kubawa. Aku harus bangkit. Hidup tidak berhenti hanya karena aku kehilangan Yudi. Aku akan buktikan. Aku bukan pembawa sial. Tulisan itu sederhana, tapi membuatku sedikit lega. Seolah ada kompas baru yang mulai mengarahkanku pada tujuan. Hari demi hari, aku mulai belajar menata ulang hidupku. Memang belum sempurna. Kadang aku masih menangis diam-diam. Kadang bayangan Sulastri membuatku gemetar. Tapi di tengah semua itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku sadar, jika aku terus terpuruk, aku hanya akan membiarkan tuduhan itu menjadi nyata di mata orang-orang. Tapi jika aku bangkit, jika aku membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, maka aku bisa menghapus stigma yang menempel padaku. Di kamar kecil apartemen Wina, aku menatap cermin. Wajahku masih sembab, tapi di balik mata yang lelah, ada secercah keberanian yang mulai lahir. "Rita, kamu bisa," bisikku pada bayangan diriku sendiri. Hari-hari di rumah Wina terasa aman, tapi aku tahu aku tidak bisa selamanya bergantung padanya. Rasa malu mulai tumbuh setiap kali melihat sahabatku menanggung semua biaya kebutuhan sehari-hari. Ia memang tidak pernah mengeluh, tapi aku bisa membaca kelelahan di balik senyumannya. Suatu pagi, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang mulai dingin. Wina menatapku serius. "Rit, aku tahu kamu masih dalam masa berduka. Tapi kamu juga harus mulai memikirkan langkah berikutnya. Kamu tidak bisa hanya tinggal di sini tanpa tujuan. Cobalah cari pekerjaan." Aku terdiam lama. Pikiranku penuh keraguan. Apakah aku mampu? Sudah lama aku tidak bekerja sejak menikah dengan Yudi. Tapi pada akhirnya, aku mengangguk pelan. "Kamu benar, Win. Aku harus berusaha." Hari itu aku memulai perjalanan baru, mencari pekerjaan. Aku menyusun daftar lowongan dari koran, papan pengumuman, hingga informasi yang Wina dapat dari internet. Dengan berkas lamaran seadanya, aku berkeliling ke beberapa tempat. Di kantor pertama, seorang manajer muda membaca CV-ku dengan wajah ragu. "Bu Rita, pengalaman kerjanya cukup lama kosong. Maaf, kami mencari yang lebih sesuai kebutuhan saat ini." Aku tersenyum kaku meski hatiku perih. "Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih sudah memberi kesempatan." Di tempat lain, seorang pemilik butik bahkan menatapku dengan curiga. "Ibu rumah tangga? Apa bisa kerja cepat? Dunia ini butuh orang lincah, bukan yang baru mulai dari nol lagi." Aku hanya menunduk, menahan rasa sakit dari kata-kata itu. Rasanya seperti terus-menerus diingatkan betapa hidupku hancur dan aku dianggap tidak berguna. Hari berganti, penolakan datang satu demi satu. Kadang aku pulang dengan mata sembab. Kadang aku berusaha tersenyum di depan Wina agar ia tidak khawatir. Tapi jauh di dalam hatiku, aku mulai merasa putus asa. Aku sudah melamar ke lebih dari 10 tempat. "Win, semuanya menolak," kataku lirih suatu malam. Wina meraih tanganku. "Jangan menyerah, Rit. Pekerjaan memang tidak mudah dicari, tapi aku percaya ada tempat yang tepat untukmu. Kamu hanya harus terus mencoba." Keesokan harinya, aku berjalan melewati sebuah jalan kecil di dekat pasar. Mataku tertumbuk pada sebuah papan sederhana. "Dibutuhkan pegawai toko. Hubungi langsung." Toko itu tidak besar, hanya kios kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Aku masuk dengan hati-hati, menyapa seorang pria parubaya yang sedang menata barang. "Permisi, Pak. Saya lihat ada pengumuman lowongan. Bolehkah saya melamar?" tanyaku sopan. Pria itu menoleh, menatapku dari atas ke bawah. "Namanya siapa?" "Rita, Pak."
Ia mengangguk pelan. Kami butuh pegawai untuk jaga toko, mengatur stok, dan melayani pembeli. Tidak berat, tapi harus jujur dan rajin. Bisa mulai kapan? Aku tertegun. Apakah saya diterima, Pak? Pria itu tersenyum tipis. Kalau kamu memang sungguh-sungguh mau kerja, saya percaya. Besok saja mulai. Gaji memang tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Setelah semua penolakan, akhirnya ada seseorang yang mau percaya padaku. Aku menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Malamnya, aku pulang ke apartemen Wina dengan wajah berseri-seri. Win, aku diterima kerja. Wina terlonjak dari sofa, lalu memelukku erat. Alhamdulillah, aku sudah bilangkan, ada tempat untukmu. Aku bangga sama kamu, Rit. Aku tertawa kecil, meski air mataku ikut mengalir. Gajinya memang tidak besar, hanya jaga toko kecil. Tapi aku merasa ini langkah awal untuk bangkit. Wina mengangguk mantap. Bukan besar atau kecilnya yang penting, tapi keberanianmu untuk berdiri lagi. Itu yang membuatmu kuat. Malam itu aku menulis kembali di buku catatanku. Hari ini, aku mulai kembali. Meski kecil, ini adalah pintu menuju hidup baru. Keesokan harinya, aku sudah berdiri di depan toko dengan pakaian sederhana. Pemilik toko, Pak Jaya, menyambut dengan ramah. Selamat pagi, Rita. Mulai hari ini, kamu bagian dari toko kecil ini. Anggap saja rumah sendiri. Aku mengangguk penuh syukur. Terima kasih, Pak. Saya janji akan bekerja dengan hati. Saat menata barang di rak, aku merasa ada sedikit harapan yang tumbuh. Hidupku memang tidak kembali seperti semula, tapi setidaknya aku tidak lagi berdiri di titik nol. Dari toko kecil ini, aku akan belajar kembali berjalan, melangkah, bahkan berlari menuju masa depan yang lebih baik. Dan di dalam hati, aku berbisik, aku bukan pembawa sial. Aku hanya wanita yang sedang berusaha bangkit. Hari-hariku di toko Pak Jaya berjalan cukup lancar. Meski sederhana, pekerjaan ini memberiku rasa harga diri kembali. Setiap pagi aku membuka pintu toko, menata barang di rak, menyapa pembeli dengan senyum. Rasanya menenangkan ketika aku bisa sibuk, seolah luka di hati sedikit teralihkan. Namun suatu sore yang tenang berubah menjadi malam penuh ketegangan. Toko hampir tutup. Aku sedang menghitung uang di laci kasir ketika pintu terbuka keras. Dua pria bertopeng masuk dengan langkah kasar. Salah satunya membawa sebilah pisau, yang lain menodongkan besi panjang entah dari mana. "Jangan bergerak," salah satu berteriak. Suaranya berat, menggetarkan seluruh tubuhku. Aku terpaku, tubuhku kaku seperti batu. Keringat dingin langsung mengucur di pelipis. Pak Jaya yang baru keluar dari ruang belakang ikut terkejut. Wajahnya pucat pasi. "Uang. Keluarkan semua uang dari laci itu," bentak si perampok. Tanganku gemetar, tapi aku mencoba patuh. Aku mengambil semua uang dari laci dan meletakkannya di atas meja. "Tolong, jangan sakiti kami." Suaraku hampir tidak terdengar. Perampok itu menyambar uang dengan kasar. Sementara yang lain menodongkan pisaunya makin dekat ke arahku. Aku bisa mencium bau logam dan keringatnya. Detik itu, aku benar-benar merasa nyawaku bisa hilang kapan saja. Aku hanya sempat berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku mati sia-sia." Tiba-tiba terdengar suara sirene dari kejauhan. Mungkin ada yang melapor atau polisi sedang patroli. Panik, kedua perampok itu segera berlari keluar, meninggalkan toko yang porak-poranda. Aku terduduk di lantai, tubuhku gemetar hebat. Pak Jaya cepat menghampiri,
menepuk bahuku. Kamu tidak apa-apa, Rita. Aku hanya menggeleng, tak sanggup berkata. Beberapa menit kemudian, polisi datang. Mereka segera memeriksa keadaan toko dan meminta keterangan. Salah satu polisi menatapku tajam. Bu, Anda yang jaga kasir, kan? Bagaimana bisa mereka masuk begitu saja? Tidak ada perlawanan sama sekali. Nada suaranya membuatku tertekan. Saya takut, Pak. Mereka bawa pisau. Saya hanya bisa menyerahkan uang. Saya pikir itu lebih baik daripada ada yang terluka. Pak Jaya ikut bicara, membelaku. Betul, Pak. Saya ada di ruang belakang. Baru keluar saat mereka sudah di dalam. Tidak ada cara lain kecuali menyerah. Tapi beberapa polisi tetap mencatat dengan wajah curiga. Bahkan salah satunya berbisik pada rekannya. Cukup keras untuk kudengar. Bisa saja ini kerja sama orang dalam. Terlalu mulus kejadiannya. Darahku berdesir. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada. Apakah aku sekarang dituduh sebagai pelaku? Aku menggigit bibir, menahan tangis. Setelah semua yang kualami, tuduhan itu terasa begitu kejam. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Di apartemen, Wina terkejut melihat wajahku pucat. Rit, apa yang terjadi? Aku menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Wina memelukku erat. Astaga, cobaanmu belum berhenti juga. Tapi dengar, kamu tidak salah. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa bersalah. Meski kata-katanya menenangkan, aku tetap gelisah. Bagaimana jika benar-benar ada yang percaya aku terlibat? Bagaimana jika aku kehilangan pekerjaanku yang baru ini? Keesokan harinya, polisi datang lagi untuk meminta keterangan tambahan. Aku duduk di kursi kayu toko, jantung berdegup kencang. Bu Rita, kata salah satu polisi dengan nada serius. Ada laporan bahwa laci kasir tidak terkunci saat perampokan. Biasanya terkunci, bukan? Aku menelan ludah. Benar, Pak. Tapi sore itu saya sedang menghitung uang untuk menutup buku harian. Belum sempat mengunci kembali. Polisi itu menatapku lekat-lekat, seolah mencari kebohongan. Pak Jaya yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Saya bisa jamin Rita tidak terlibat. Dia kerja jujur. Saya lihat sendiri bagaimana dia panik dan ketakutan. Jangan asal menuduh. Kalau bukan dia, bagaimana? Seorang polisi lain menimpali, kami dapat rekaman CCTV dari warung depan. Ternyata dua pelaku itu sudah terlihat mondar-mandir sejak sore. Sepertinya mereka memang mengincar toko ini. Jadi kemungkinan orang dalam bisa dikesampingkan. Aku langsung terisak lega. Rasanya beban besar terangkat dari dadaku. Polisi akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, Bu Rita, Anda tidak bersalah. Maaf kalau sebelumnya ada kecurigaan. Itu prosedur." Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku masih perih. Setelah polisi pergi, Pak Jaya menepuk pundakku. "Kamu tidak usah khawatir. Rita, kamu sudah melakukan yang benar. Kalau kamu melawan, mungkin nyawa kita taruhannya. Saya percaya sama kamu." Air mataku menetes lagi. Kali ini karena lega. "Terima kasih, Pak. Saya takut sekali kehilangan kepercayaan Bapak." Ia tersenyum hangat. "Kamu sudah cukup banyak kehilangan. Jangan sampai kehilangan harapan juga. Anggap ini ujian. Dari sini, kamu akan jadi lebih kuat." Aku menghela napas panjang. Ujian itu memang terasa berat, tapi aku sadar, hidup tidak akan berhenti memberiku cobaan. Yang terpenting adalah bagaimana aku berdiri setelah jatuh. Malam itu, di buku catatanku, aku menulis, "Aku sudah dituduh, tapi kebenaran menyelamatkanku."
Aku akan terus melangkah. Karena aku tahu aku tidak salah. Hari itu, sore menjelang malam, aku baru saja selesai menutup toko. Pekerjaan seharian cukup melelahkan. Tapi aku merasa lebih kuat dibanding beberapa minggu lalu. Hidupku mulai punya ritme baru. Bekerja, pulang ke apartemen Wina, lalu menulis sedikit di buku catatan tentang perjalanan harianku. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan mempertemukanku kembali dengan wajah dari masa lalu. Ketika aku berjalan menuju halte bus, aku mendengar suara seseorang memanggil pelan. "Mbak Rita?" Aku menoleh. Di sana, berdiri sosok yang sangat kukenal. Dimas, adik Yudi. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali kulihat di pemakaman. Tatapannya penuh keraguan, seolah tidak yakin harus mendekat atau tidak. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa rindu, ada pula luka. Pertemuan ini bagai membuka kembali lembaran lama yang masih penuh darah. "Dimas," suaraku keluar lirih, hampir tercekat. Ia mendekat perlahan. "Aku tidak menyangka bisa ketemu Mbak di sini." "Mbak, kerja di sekitar sini?" Aku mengangguk singkat. "Iya, di toko dekat pasar. Baru beberapa minggu." Dimas menunduk, seolah tidak tahu harus berkata apa. Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan. "Mbak, aku minta maaf." Aku tertegun. "Maaf? Untuk apa?" Ia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya penuh penyesalan. "Waktu itu, saat ibu mengusir Mbak, aku tidak melakukan apa-apa. Aku diam saja. Padahal aku tahu itu salah. Aku seharusnya membela Mbak. Tapi aku pengecut. Aku takut pada ibu. Sampai sekarang, aku menyesal." Dadaku terasa sesak mendengar pengakuannya. Selama ini aku berpikir Dimas hanya setuju dengan ibunya. Tapi ternyata ia juga terjebak dalam ketakutan. Aku menatapnya lekat-lekat. "Dimas, aku tidak membencimu. Aku hanya kecewa. Tapi aku mengerti, tidak mudah melawan ibumu." Air mata menggenang di matanya. "Mbak Rita, aku sungguh menyesal. Aku masih ingat bagaimana wajah Mbak waktu berjalan pergi malam itu. Aku tidak bisa tidur berhari-hari. Tapi aku juga tidak punya keberanian untuk mencarimu." Aku terdiam. Hatiku berperang. Ada bagian dalam diriku yang masih terluka. Tapi ada juga sisi lain yang merasakan simpati. Dimas adalah adik dari Yudi, orang yang sangat kucintai. Mungkin Yudi pun tidak ingin aku selamanya membenci adiknya. "Kamu tidak perlu terus menyiksa dirimu, Dimas," ucapku akhirnya. "Aku sudah cukup menderita tanpa harus menambah kebencian. Yang penting, sekarang aku bisa berdiri lagi." Dimas mengangguk, menatapku penuh rasa lega. "Aku senang Mbak bisa bertahan. Aku dengar kabar tentang perampokan di toko. Aku khawatir sekali. Aku takut Mbak akan semakin disalahkan." Aku tersenyum tipis. Aku memang dituduh, tapi akhirnya terbukti tidak bersalah. Hidupku memang penuh ujian, Dimas. Tapi aku belajar satu hal. Aku tidak bisa lagi membiarkan orang lain menentukan siapa aku. Aku yang akan membuktikan. Ada hening beberapa saat. Angin sore berhembus, membawa aroma jalanan yang ramai. Dimas menatapku dengan mata yang berbeda. Bukan lagi tatapan iba, tapi penuh hormat. "Mbak, kalau suatu saat butuh bantuan, jangan ragu hubungi aku. Mungkin aku tidak bisa menggantikan Yudi, tapi aku tetap keluargamu. Kalau Mbak masih mau menerimaku sebagai keluarga." Kata-katanya membuat hatiku hangat sekaligus getir. Aku tahu, jalanku dengan keluarga Yudi tidak akan pernah mudah. Tapi melihat keberanian Dimas untuk mengakui kesalahan, aku mulai merasa ada secercah kebaikan di tengah semua luka. Aku mengangguk perlahan. "Terima kasih, Dimas. Aku akan mengingat kata-katamu." Kami berdua berdiri canggung di halte.
Bus datang, dan aku harus naik. Sebelum melangkah, aku menatapnya sekali lagi. Jaga ibumu baik-baik, dan jaga dirimu. Jangan biarkan penyesalanmu jadi beban seumur hidup. Dimas menunduk hormat. Baik, Mbak. Semoga Allah selalu jaga Mbak. Aku naik ke dalam bus dengan perasaan campur aduk. Dari jendela, aku melihat Dimas masih berdiri, menatap ke arahku sampai bus bergerak menjauh. Di dalam hati, aku berbisik pada Yudi, "Mas, adikmu akhirnya menemuiku. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutannya, tapi aku rasa aku bisa memaafkannya." Malam itu, di buku catatanku, aku menulis, "Pertemuan tak terduga hari ini membuka luka, tapi juga memberi harapan baru. Mungkin tidak semua keluarga Yudi membenciku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian lagi." Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga itu, hidupku mulai berjalan lebih tenang. Aku sudah terbiasa dengan ritme bekerja di toko, membantu Pak Jaya, dan setiap malam menulis di buku catatan kecilku. Meski luka di hatiku belum sembuh, aku merasa langkahku semakin mantap. Namun, suatu sore saat aku hendak menutup toko, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam. "Dimas, kami jarang berkomunikasi, hanya sesekali bertukar kabar sejak pertemuan di halte bus." Ada rasa canggung yang belum sepenuhnya hilang. Aku mengangkat telepon dengan hati-hati. "Halo, Dimas." Suaranya terdengar pelan, hampir berat. "Mbak, aku harus cerita sesuatu. Ibu sakit. Sudah beberapa hari ini beliau terbaring. Dokter bilang kondisinya cukup serius." Aku tercekat. Sekalipun hatiku masih penuh luka, kabar itu seperti hantaman mendadak. Bayangan Sulastri, wanita yang mengusirku dengan kata-kata tajam, muncul jelas dalam ingatan. "Apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara gemetar. "Ibu jatuh sakit karena kelelahan dan terlalu banyak pikiran," jawab Dimas lirih. "Mbak tahu sendiri." Beliau keras kepala. Tidak mau banyak istirahat. Tidak mau dirawat dengan baik. Aku sudah berusaha, tapi jujur saja, aku tidak sanggup sendirian. Aku terdiam lama. Luka lama kembali terasa, bercampur dengan rasa iba yang sulit kucegah. Bagaimanapun, Sulastri adalah ibu dari Yudi, lelaki yang kucintai. "Kenapa kamu cerita ini ke aku, Dimas?" tanyaku akhirnya. "Karena aku tahu, meski ibu menyakiti Mbak, hati Mbak tidak sekeras itu," jawabnya pelan. "Aku tidak minta Mbak pulang ke desa. Aku tahu itu akan sulit. Tapi kalau Mbak bisa bantu, mungkin secara finansial atau apapun, aku akan sangat berterima kasih." Hatiku bergetar mendengar permintaan itu. Aku sendiri tidak punya banyak. Gaji dari toko hanya cukup untuk hidup sederhana. Tapi aku tahu, kalau aku berpaling, mungkin aku akan menyesal. Aku menghela napas panjang. "Baik, Dimas. Aku tidak bisa datang ke desa. Tapi aku bisa membantu sebisa mungkin. Nanti aku transfer sedikit uang. Tolong gunakan untuk kebutuhan ibu." Suara Dimas terdengar bergetar. "Mbak, terima kasih. Aku tidak tahu harus bilang apa." Aku menutup telepon dengan dada berdebar. Perasaan bercampur aduk memenuhi pikiranku. Sakit hati, iba, tanggung jawab, dan kenangan pada Yudi yang masih begitu kuat. Malam itu aku berbicara pada Wina. Ia terkejut ketika mendengar kabar tentang Sulastri. "Rit, kamu yakin mau membantu? Bukankah dia orang yang paling membuatmu menderita?" Aku menatap sahabatku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, Win. Tapi dia tetap ibu dari Yudi. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menutup mata. Aku tidak mau menambah dosaku dengan berpura-pura tidak peduli." Wina menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku.
Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukung. Tapi jangan biarkan dirimu terluka lagi. Beberapa hari berikutnya, aku rutin mengirim sedikit uang kepada Dimas. Kadang untuk biaya obat, kadang untuk makanan sehat yang sulit mereka jangkau di desa. Aku tidak pernah menghubungi Sulastri secara langsung. Dalam hatiku, masih ada jarak yang terlalu dalam. Tapi melalui Dimas, aku tahu bantuanku sampai. Suatu malam, Dimas mengirim pesan. "Mbak, terima kasih." Ibu masih belum mau menyebut nama Mbak. Tapi beliau menerima obat yang kubelikan. Entah bagaimana caranya, aku rasa di hati kecilnya, beliau tahu siapa yang membantu. Aku membaca pesan itu lama sekali, lalu menangis diam-diam. Luka di hatiku seperti disentuh kembali, tapi ada juga kehangatan aneh yang sulit kujelaskan. Di buku catatanku, aku menulis, aku membantu bukan karena aku lupa sakit hatiku. Aku membantu karena aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat dari kebencian. Yudi, semoga kamu melihat ini. Malam-malam berikutnya terasa lebih hening. Aku sering duduk di balkon apartemen, menatap bintang-bintang. Di tengah kesunyian, aku berbisik dalam hati. Aku tidak tahu apa maksud dari semua cobaan ini. Tapi mungkin, inilah jalanku untuk membuktikan bahwa aku bukan wanita pembawa sial. Aku ingin menjadi wanita yang tetap mampu berbuat baik, meski hatinya pernah dihancurkan. Dan dari jauh, meski aku tidak tahu bagaimana perasaan Sulastri yang sebenarnya, aku merasa seakan ada jembatan kecil yang mulai terbentuk kembali. Rapuh, tapi nyata. Hari-hariku di toko kecil milik Pak Jaya semakin teratur. Meski gajinya tidak seberapa, aku merasa tenang karena pekerjaanku jelas dan aku bisa menghidupi diriku sendiri. Yang paling penting, aku bisa belajar menghargai setiap usaha yang kulakukan, sekecil apapun itu. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa suatu kejadian sederhana akan membuka pintu besar di depan mataku. Pagi itu, seorang ibu muda datang terburu-buru ke toko. Ia membeli beberapa barang pokok, beras, minyak, dan gula. Karena terburu-buru, ia langsung menyerahkan uang tanpa menghitung dengan teliti. Setelah ia pergi, aku menyadari ada kelebihan uang di laci. Aku menghitung ulang, lalu menyadari bahwa ia memberikan uang 100.000 lebih banyak. Aku panik sebentar. Takut tidak bisa menemukan orang itu lagi. Untungnya, ibu muda itu belum jauh. Aku segera berlari mengejarnya di jalan pasar yang ramai. "Ibu, tolong tunggu," teriakku. Ibu itu menoleh, terkejut melihatku datang sambil terengah-engah. "Ada apa, Mbak?" Aku menyerahkan uang yang tadi. "Ini kelebihan 100.000 dari pembayaran tadi. Saya rasa ibu salah hitung." Mata ibu itu melebar. Ia terharu menerima uang itu kembali. "Astaga, kalau bukan karena Mbak, uang ini pasti hilang begitu saja. Terima kasih, Mbak. Tidak banyak orang yang mau jujur seperti ini." Aku hanya tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Beberapa hari kemudian, aku dikejutkan oleh kedatangan seorang pria ke toko. Ia tampak berwibawa, mengenakan kemeja rapi. Ia menghampiriku sambil tersenyum. "Anda Rita, ya?" tanyanya ramah. Aku mengangguk, bingung. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu memperkenalkan diri. "Saya Arman, pemilik toko grosir besar di jalan utama. Ibu muda yang Anda tolong kemarin adalah adik saya." Ia menceritakan kejadian itu kepada saya. Terus terang, saya terkesan dengan kejujuran Anda. Aku tertegun. "Oh, tidak perlu berlebihan, Pak. Saya hanya mengembalikan uang yang bukan hak saya." Arman tersenyum lebar. Justru disitulah letak pentingnya. Zaman sekarang, orang jujur sulit dicari. Karena itu, saya ingin menawarkan sesuatu.
Apa Anda bersedia bekerja di toko saya? Gajinya lebih besar. Pekerjaannya mungkin lebih berat karena skala usaha saya cukup besar, tapi ada peluang berkembang. Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku menatapnya lekat-lekat, memastikan aku tidak sedang bermimpi. Bapak, serius? Serius, jawabnya mantap. Saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk mengelola bagian kasir dan stok. Dan saya rasa Anda orang yang tepat. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti pintu rezeki dibuka begitu saja di hadapanku. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi terima kasih banyak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Bapak. Malamnya, aku menceritakan semuanya kepada Wina. Ia memelukku erat dengan wajah berbinar. Rit, ini luar biasa. Lihat, kejujuranmu membawa jalan baru. Aku tahu kamu bisa bangkit lebih tinggi dari ini. Aku ikut tersenyum, meski air mata masih menetes. Aku takut, Win. Takut tidak mampu. Tapi di sisi lain, aku merasa inilah jawaban dari doaku selama ini. Wina menepuk pundakku. Jangan takut. Kamu sudah melewati badai yang jauh lebih besar. Ini hanya awal dari perjalananmu. Keesokan harinya, aku berbicara pada Pak Jaya dengan perasaan berat. Aku tidak ingin meninggalkan toko kecilnya begitu saja. Setelah ia memberiku kesempatan pertama. Pak Jaya, kataku dengan suara pelan, ada tawaran pekerjaan di toko besar. Saya bingung harus bagaimana. Saya tidak ingin mengecewakan Bapak. Pak Jaya tersenyum bijak. Rita, jangan merasa bersalah. Justru saya senang melihat kamu mendapat kesempatan yang lebih baik. Kamu sudah bekerja dengan jujur di sini, dan itu akan selalu saya kenang. Pergilah, raih masa depanmu. Jangan khawatir, saya bisa mencari orang lain untuk membantu di toko ini. Aku hampir menangis lagi mendengar kebaikan hatinya. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan melupakan kebaikan Bapak. Hari pertamaku di toko besar milik Arman tiba. Toko itu jauh lebih ramai, dengan rak-rak tinggi, pekerja lebih banyak, dan sistem yang lebih rapi. Aku sempat merasa kecil di tengah hiruk-pikuk itu, tapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Saat berdiri di balik meja kasir baru itu, aku menarik napas panjang. Inilah langkah baru, gumamku. Aku menatap ke arah pintu toko yang terbuka lebar, seolah menyambut masa depan. Dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku akan terus membuktikan bahwa aku bukan wanita pembawa sial. Aku adalah wanita yang bisa bangkit dengan kejujuran. Beberapa bulan bekerja di toko besar milik Pak Arman membuat hidupku berubah banyak. Gajiku meningkat, aku mulai bisa menabung, dan yang terpenting, aku merasa harga diriku perlahan pulih. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain menyadari bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, ternyata kabar baik itu tak bisa kusembunyikan selamanya. Dari mulut ke mulut, berita tentang pekerjaanku sampai juga ke telinga orang-orang di desa, termasuk Sulastri. Hari itu aku menerima telepon dari Dimas. Suaranya terdengar berat, berbeda dari biasanya. Mbak Rita, aku harus kasih tahu sesuatu, meskipun aku tahu ini pasti menyakitkan. Aku menahan napas. Apalagi, Mas? Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab. Ibu, akhir-akhir ini sering bercerita ke tetangga bahwa kesuksesan Mbak bukan hasil kerja keras, melainkan karena ilmu hitam. Aku tercekat. Ilmu hitam? Maksudnya apa? Ibu bilang, sejak Mas Yudi meninggal, hidup Mbak justru membaik. Menurut ibu, itu tidak wajar. Beliau menyebarkan gosip kalau Mbak sengaja menyingkirkan Mas Yudi agar bisa hidup lebih baik. Bahkan ada yang percaya Mbak pakai jalan gelap untuk cepat kaya.
Tanganku bergetar mendengar penjelasan itu. Rasanya dadaku seperti dihantam batu besar. Luka lama kembali menganga. Kenapa? Kenapa beliau tega sekali? Mas? Tanyaku lirih. Dimas terdengar menahan emosi. Aku sudah mencoba membela Mbak. Aku bilang ke tetangga. Aku tahu persis bagaimana Mbak berjuang. Tapi gosip itu cepat menyebar. Orang desa suka sekali dengan cerita-cerita aneh. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Belum cukupkah semua penderitaan yang kualami? Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Dimas terus bergema di kepalaku. Aku membayangkan wajah Yudi, lalu membayangkan orang-orang di desa berbisik-bisik sambil menyebut namaku dengan nada hina. Aku tahu dunia ini memang tidak selalu adil. Tapi tetap saja, fitnah itu terlalu kejam. Bukankah sudah cukup aku kehilangan suami, rumah, dan harga diri? Mengapa sekarang reputasiku juga harus diinjak-injak? Wina, yang mendengar tangisku dari kamar sebelah, segera masuk dan memelukku. Rit, apa lagi yang terjadi? Aku menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Wina menggeleng tak percaya. Astaga, ibumu mertua benar-benar keterlaluan. Tapi kamu harus ingat, fitnah hanya bisa hidup kalau kamu biarkan. Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Tapi, Win, suaraku parau. Bagaimana kalau gosip itu sampai ke kota? Bagaimana kalau orang-orang mulai percaya? Wina menggenggam tanganku erat. Kalau kamu tetap bekerja dengan jujur, orang-orang di sekitarmu akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Percaya padaku, kebenaran akan lebih kuat daripada gosip. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku masih terasa perih. Beberapa minggu kemudian, gosip itu benar-benar meluas. Dimas kembali menghubungiku, kali ini dengan nada lebih gelisah. Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah berusaha meredam, tapi sekarang ada tetangga yang terang-terangan bilang kalau Mbak perempuan pembawa sial yang dekat dengan dunia gaib. Mereka mulai menghindari keluarga kita. Aku hampir tidak tahan. Aku bisa merasakan betapa berat beban Dimas. Ia bukan hanya harus merawat ibunya yang keras kepala, tapi juga menanggung malu karena gosip yang tak masuk akal itu. Mas, jangan terlalu dipikirkan, kataku dengan suara lelah. Biarkan orang bicara sesukanya. Suatu hari nanti, mereka akan melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Dimas terdiam lama. Aku harap begitu, Mbak. Aku benar-benar harap begitu. Malam itu aku kembali menulis di buku catatanku, sesuatu yang selalu kulakukan ketika pikiranku penuh. Aku tahu aku sedang difitnah, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus terus maju, karena hanya dengan keberhasilan nyata aku bisa membungkam mulut-mulut yang menyakitkan itu. Aku bukan pembawa sial. Aku bukan wanita yang bermain kotor. Aku adalah Rita, seorang perempuan yang berjuang dengan kejujuran. Aku menutup buku itu dengan air mata masih menetes di pipiku. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Tapi satu hal yang kupastikan pada diriku malam itu, aku tidak akan membiarkan fitnah menghancurkan semangatku lagi. Di dalam hati, aku berbisik pada Yudi, sayang, doakan aku dari sana. Biarpun ibumu menuduhku macam-macam, aku ingin tetap berdiri tegak. Karena aku tahu, kalau kamu masih hidup, kamu pasti akan percaya padaku. Dan itulah yang membuatku tetap melangkah keesokan harinya, dengan luka baru, tapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Hari itu, aku baru saja selesai mengatur rak di toko Pak Arman ketika telepon dari Dimas masuk. Suaranya terdengar lebih tegang dari biasanya. Mbak Rita, kalau bisa, pulanglah sebentar ke desa. Aku tahu ini berat, tapi gosip tentang Mbak sudah kebablasan. Bahkan keluarga besar ikut nimbrung. Aku tidak bisa membendung semua sendirian. Hatiku tercekat.
Aku tahu gosip itu sudah menyebar luas, tapi tak kusangka sampai keluarga besar Yudi ikut-ikutan. Sejenak aku ragu. Bagaimana kalau kehadiranku malah memperburuk keadaan? Bagaimana kalau aku kembali diusir dengan lebih hina? Namun, ada suara kecil dalam hatiku yang berkata, kalau aku terus lari, fitnah itu tidak akan pernah berhenti. Aku akan datang, Mas. Jawabku akhirnya. Desa itu masih sama. Jalanan kecil dengan rumah-rumah berjejer, sawah di kejauhan, dan anak-anak yang berlari di halaman. Tapi tatapan orang-orang yang menembus kulitku berbeda. Ada bisikan-bisikan halus yang jelas merujuk padaku. Itu Rita. Itu yang katanya bawa sial. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Rasanya dunia ini kembali menolakku. Di rumah keluarga besar, suasana sudah ramai. Beberapa paman dan bibi Yudi berkumpul. Aku bisa merasakan ketegangan yang kental sejak memasuki halaman. Sulastri duduk di kursi panjang. Wajahnya pucat karena sakit, tapi matanya masih menyala dengan kebencian yang sama. "Oh, jadi kamu berani juga datang ke sini?" katanya dingin begitu aku melangkah masuk. Aku menelan ludah, lalu menjawab dengan tenang. "Saya datang karena saya tidak mau terus difitnah, Bu. Saya ingin menjelaskan." Beberapa saudara menatapku dengan penuh curiga. Sebagian lain hanya diam, menunggu apa yang akan terjadi. "Apa yang mau kamu jelaskan?" sela salah satu bibiku. "Kami semua dengar kamu sekarang hidup enak di kota. Uang dari mana kalau bukan dari jalan sesat?" Dadaku terasa sesak, tapi aku menegakkan punggungku. Saya bekerja dengan jujur di toko besar milik seorang pengusaha. Awalnya saya hanya kasir di toko kecil. Berkat kejujuran saya mengembalikan uang seorang pelanggan, saya diberi kesempatan lebih baik. Itulah jalan saya, bukan ilmu hitam. Beberapa orang tampak goyah mendengar penjelasanku, tapi Sulastri menepuk-nepuk lututnya keras. "Omong kosong. Sejak Yudi mati, hidupmu justru naik. Itu tidak masuk akal. Kalau bukan karena kesialan yang kamu bawa, anakku masih hidup." Aku menatapnya lama. Hatiku seperti diiris-iris. Tapi kali ini aku tidak ingin membalas dengan marah. Suaraku tetap tenang, meski gemetar. "Bu, saya mencintai Yudi sepenuh hati. Kehilangan dia adalah luka terbesar dalam hidup saya. Kalau ibu pikir saya bahagia karena ia tiada, ibu salah besar. Saya berjuang sendirian, Bu. Menangis sendirian. Tidak ada satupun dari ibu atau keluarga besar yang tahu bagaimana saya jatuh dan bangkit." Ruangan itu hening sejenak. Lalu, suara Dimas terdengar lantang. "Sudah cukup, Bu." Ia berdiri, wajahnya merah menahan emosi. "Saya saksi hidup bagaimana Mbak Rita berjuang. Saya yang menerima transfer uang dari Mbak ketika ibu sakit. Padahal beliau sendiri yang diusir dari rumah ini. Dan sekarang ibu malah menuduhnya macam-macam." Beberapa orang terkejut mendengar pernyataan itu. "Apa benar begitu, Mas Dimas?" tanya salah satu paman. Dimas mengangguk tegas. "Benar. Kalau bukan karena Mbak Rita, mungkin ibu sudah tidak bisa beli obat. Mbak Rita tidak pernah membenci, meski disakiti. Kalau masih ada yang menuduhnya macam-macam, berarti kalian menutup mata dari kebenaran." Aku menunduk. Air mata akhirnya jatuh. Rasanya lega sekaligus sakit. Lega karena akhirnya ada yang membelaku. Sakit karena pembelaan itu harus datang dari seseorang yang juga terluka. Sulastri terdiam. Wajahnya kaku. Ia tampak ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Beberapa saudara mulai berbisik-bisik. Kali ini dengan nada berbeda. Sebagian menatapku dengan rasa bersalah. Sebagian lain hanya terdiam tanpa komentar. Aku menghela napas, lalu berkata pelan, "Saya tidak datang untuk mencari belas kasihan.
Saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya bukan wanita pembawa sial. Saya bukan penyihir. Saya hanya seorang perempuan yang ditinggal suami, tapi masih ingin hidup dengan terhormat. Aku berdiri, bersiap pergi. Kalau kalian tidak mau percaya, itu hak kalian. Tapi saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Langkahku menuju pintu terasa berat. Tapi ada kekuatan baru dalam dadaku. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku merasa sebagai seseorang yang mampu berdiri tegak meski dunia mencoba menjatuhkan. Malam itu, sebelum kembali ke kota, aku menatap langit desa yang gelap. Aku tahu fitnah tidak akan hilang seketika. Tapi setidaknya aku sudah berani menghadapi. Dan yang terpenting, aku tahu aku tidak sendirian. Dimas berdiri di sampingku, menepuk bahuku dengan penuh keyakinan. "Mbak," katanya pelan, "jangan takut, aku ada di pihakmu." Aku menatapnya. Mata kami bertemu dalam keheningan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku benar-benar percaya, kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Sejak hari aku berani berdiri di depan keluarga besar dan menegaskan siapa diriku, ada kekuatan baru yang tumbuh di hatiku. Meski fitnah masih bergaung di desa, aku sudah tidak lagi terikat oleh rasa takut. Aku sadar, satu-satunya jalan untuk membungkam kebohongan adalah dengan terus membuktikan kebenaran lewat tindakanku. Hari-hariku di toko besar milik Pak Arman semakin padat. Toko grosir itu berkembang pesat, dan aku dipercaya menangani bagian administrasi sekaligus pembukuan. Bukan pekerjaan ringan, tapi aku menikmatinya. Ada rasa bangga setiap kali melihat laporan keuangan yang rapi di tanganku. Suatu pagi, Pak Arman memanggilku ke ruang kerjanya. Ia duduk di balik meja kayu besar dengan wajah serius namun ramah. "Rita, kamu sudah hampir setahun bekerja di sini," katanya. "Saya perhatikan, bukan hanya kinerjamu yang baik, tapi juga kejujuranmu yang membuat semua orang percaya. Bahkan beberapa rekan kerja bilang, kamu jadi panutan." Aku tersipu mendengar kata-katanya. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin." Pak Arman tersenyum kecil. "Bukan sekadar berusaha. Kamu sudah membuktikan bahwa kepercayaan lebih mahal daripada uang. Karena itu, minggu depan perusahaan kita akan mengadakan acara penghargaan tahunan. Saya sudah mengusulkan namamu untuk kategori karyawan teladan. Dan kamu terpilih." Aku terdiam, nyaris tidak percaya dengan telingaku sendiri. Saya benar-benar tidak menyangka. "Pak, jangan merendahkan dirimu," balasnya tegas. "Penghargaan ini pantas kamu terima." Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Hanya ada rasa syukur yang meluap di dada. Hari penghargaan itu tiba. Aula besar toko dipenuhi karyawan dari berbagai cabang. Aku duduk di barisan tengah. Jantungku berdegup kencang. Ketika namaku disebut, semua mata tertuju padaku. Aku melangkah ke panggung dengan tangan gemetar, menerima plakat berbingkai emas dari Pak Arman. Tepuk tangan menggema, membuat dadaku semakin sesak oleh haru. "Terima kasih," ucapku di mikrofon dengan suara bergetar. Saya tidak pernah bermimpi sampai di titik ini. Dulu saya bahkan tidak yakin bisa bertahan hidup. Tapi saya belajar bahwa kejujuran dan kerja keras, sekecil apapun, akhirnya akan dilihat orang. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang pernah merasa jatuh. Jangan menyerah, karena kita bisa bangkit. Tepuk tangan semakin meriah. Beberapa kolega bahkan berdiri, memberikan standing ovation. Aku melihat wajah-wajah yang selama ini hanya kukenal sebagai rekan kerja, kini menatapku dengan penuh hormat. Setelah acara selesai, beberapa karyawan menghampiriku. "Rita, selamat ya. Kamu memang pantas dapat penghargaan itu," kata Santi, salah satu rekan kerja yang dulu sempat bersikap dingin padaku. "Terima kasih,"
Santi, jawabku tulus. Aku cuma berusaha jadi diriku sendiri. Seorang kolega lain, Andri, menambahkan, jujur saja, dulu aku sempat iri karena Pak Arman begitu percaya padamu. Tapi setelah lihat kerja kerasmu, aku sadar memang kamu layak. Aku tersenyum hangat. Aku senang kalau sekarang kita bisa saling mendukung. Rasanya hangat sekali. Seakan aku benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga besar toko itu. Malamnya, aku pulang dengan plakat masih kugenggam erat. Aku meletakkannya di meja kecil di kamar. Menatapnya lama. Yudi, lihatlah, bisikku dalam hati. Aku berhasil. Aku tidak lagi hanya seorang perempuan yang dicap pembawa sial. Aku adalah seseorang yang dihargai karena kerja keras dan kejujuranku. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan. Hidupku yang dulu hancur perlahan mulai terbangun kembali. Aku memiliki pekerjaan yang stabil, sahabat yang selalu mendukung, bahkan adik ipar yang diam-diam menjadi pelindungku. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Yudi, aku berani berkata pada diriku sendiri, aku bisa melihat masa depan. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Plakat itu memang hanya benda mati, tapi bagiku ia adalah simbol, titik balik hidupku. Dari seorang perempuan yang diusir dengan hina, difitnah, hingga kini berdiri tegak dengan pengakuan di depan banyak orang. Aku tahu perjalananku belum selesai. Masih banyak hal yang harus kuhadapi, termasuk bayangan gosip di desa yang mungkin belum benar-benar hilang. Tapi setidaknya, sekarang aku punya kekuatan untuk berjalan maju tanpa lagi menoleh terlalu lama ke belakang. Dan malam itu, sambil menutup mataku di ranjang sederhana, aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dipatahkan oleh kebencian. Titik balik ini adalah awal dari babak baru hidupku. Sejak menerima penghargaan di tempat kerja, hidupku semakin stabil. Aku belajar menata diri, tidak lagi larut dalam luka masa lalu. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih menjadi bayangan, hubunganku dengan Sulastri. Selama ini aku memilih diam, membantu lewat Dimas tanpa pernah muncul langsung di hadapannya. Tapi rupanya, waktu tidak bisa terus kularikan. Suatu sore, Dimas menemuiku di depan toko setelah jam kerja. Wajahnya tampak ragu, seolah ada sesuatu yang sudah lama ia simpan. "Mbak," katanya pelan, "aku ingin bicara serius." Aku menatapnya penuh tanya. "Ada apa, Mas?" Ia menarik napas panjang. "Ibu, akhir-akhir ini sering menyebut namamu. Kadang dalam nada marah, kadang hanya sekadar menyebut tanpa sadar. Aku tidak tahu apa artinya, tapi aku merasa ini saatnya. Mau tidak mau, kalian harus bertemu lagi." Darahku berdesir. Kata-kata itu seperti membuka luka yang belum benar-benar sembuh. "Mas, kamu tahu sendiri bagaimana ibu memperlakukanku. Dia mengusirku, menuduhku, bahkan menyebar gosip buruk tentangku." Dimas mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku tidak membela sikap ibu. Tapi aku juga tahu, kalau kalian terus saling jauh, luka itu tidak akan pernah tertutup. Setidaknya, cobalah sekali lagi. Aku akan ada di sana. Mbak, kamu tidak sendiri." Aku menatap wajahnya lama, mencari keyakinan. Akhirnya aku mengangguk lemah. "Baiklah, Mas, aku akan datang." Hari itu akhirnya tiba. Aku menumpang mobil Dimas menuju desa. Sepanjang perjalanan, dadaku berdegup kencang. Tanganku tak henti meremas rok yang kupakai. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali kutinggalkan. Tembok yang kusam, halaman dengan pohon mangga tua, dan bau tanah desa yang khas. Tapi bagiku, rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Sulastri duduk di kursi kayu di ruang tamu. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kulihat. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan sorot tajam yang dulu sering menilasku.
Aku berdiri di ambang pintu, berusaha menahan gemetar. Dimas menepuk bahuku pelan, memberi keberanian. "Ibu," katanya lembut, "aku bawa Mbak Rita." Sulastri mendongak. Pandangannya menusuk langsung ke arahku. Hening panjang mengisi ruangan. "Kenapa kamu datang lagi ke sini?" Suara Sulastri terdengar pelan, namun dinginnya masih menusuk. Aku menelan ludah, mencoba menjawab dengan tenang. "Saya datang bukan untuk mengganggu, Bu. Saya datang karena Mas Dimas bilang Ibu ingin bertemu." "Ibu tidak pernah minta kamu datang." Suaranya meninggi. "Sejak awal aku bilang, kamu pembawa sial. Anak saya mati karena kamu. Hidupmu naik setelah dia tiada. Bukankah itu bukti?" Dada dan tenggorokanku terasa perih. Tapi aku sudah menyiapkan diri untuk ini. Aku menarik napas panjang, menatapnya langsung. "Bu, saya sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu. Tapi saya ingin bilang sekali lagi, saya tidak pernah berharap Yudi pergi. Kehilangan dia adalah luka yang tidak pernah sembuh. Saya hanya berusaha bertahan hidup. Bu, apa itu salah?" Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Dimas tiba-tiba angkat bicara. Suaranya lantang. "Ibu, hentikan. Berapa lama lagi Ibu mau menuduh Mbak Rita? Semua orang tahu, dia membantu saat Ibu sakit. Tanpa dia, mungkin Ibu tidak akan dapat obat tepat waktu." Sulastri menoleh tajam ke arah anak bungsunya. "Kamu membela dia lebih dari ibumu sendiri, Dim." Dimas menghela napas berat. "Bukan begitu, Bu. Aku hanya ingin Ibu melihat kenyataan. Mbak Rita bukan musuh. Dia bagian dari keluarga ini, meski Ibu menolaknya." Ruangan kembali hening. Aku menatap Sulastri, berharap ada celah kecil di hatinya yang bisa disentuh. Tapi wajahnya tetap keras, meski matanya sedikit bergetar. Aku maju selangkah. Suaraku lirih tapi tegas. "Bu, saya tidak datang untuk memaksa Ibu menerima saya. Saya hanya ingin bilang satu hal. Saya mencintai Yudi dengan segenap jiwa. Kalau Ibu benci saya, itu tidak akan mengubah kenyataan itu. Tapi jangan sebut saya pembawa sial. Saya sudah berjuang terlalu keras untuk bangkit dari semua luka." Sulastri menatapku lama. Bibirnya bergerak seolah ingin bicara, tapi akhirnya ia hanya menunduk. Tangannya meremas kain sarung yang ia kenakan. Aku tahu, itu bukan pengakuan. Itu bukan juga maaf. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, dia tidak membalas kata-kataku dengan makian. Dimas menepuk bahuku pelan, memberi isyarat bahwa sudah cukup. Aku pamit dengan hati yang campur aduk. Keluar dari rumah itu, aku menarik napas panjang. Aku tahu ini belum akhir. Mungkin Sulastri belum bisa menerima. Mungkin butuh waktu yang sangat lama. Tapi hari ini, aku sudah berani menghadapi ketakutanku. Dan itu sudah merupakan kemenangan tersendiri. Hari-hari setelah pertemuan tegang di rumah mertua terus menghantui pikiranku. Aku mencoba kembali fokus pada pekerjaan. Namun bayangan wajah Sulastri dengan tatapan tajamnya tak pernah benar-benar hilang. Ada sesuatu dalam sorot mata itu yang berbeda kali ini, bukan sekadar kebencian, melainkan ada keretakan yang seolah hendak runtuh kapan saja. Suatu sore, Dimas tiba-tiba datang menemuiku di toko. Wajahnya serius, tapi ada semacam kelegaan yang samar. "Mbak," katanya setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, "Ibu ingin bertemu lagi denganmu. Kali ini, bukan karena marah." Aku menatapnya, terkejut. "Apa maksudmu, Mas?" "Ibu bilang dia tidak bisa tidur semalam. Katanya, kata-katamu waktu itu terus terngiang di kepalanya. Seumur hidup, Ibu belum pernah mengaku salah pada orang lain. Tapi kali ini, aku rasa dia mulai goyah." Dadaku terasa sesak mendengar kabar itu. Aku tak pernah benar-benar berharap Sulastri berubah.
Selama ini aku hanya berusaha berdiri tegak, tanpa menunggu pengakuan darinya. Tapi kalau memang ada sedikit celah untuk rekonsiliasi, aku tak ingin menyia-nyiakannya. Baiklah, Mas, jawabku dengan suara pelan. Aku akan datang. Rumah itu masih sama, tapi suasananya tidak lagi segelap sebelumnya. Sulastri duduk di kursi kayu tua, tubuhnya tampak semakin rapuh. Ketika aku masuk, ia mendongak, menatapku lama. Kali ini tidak ada tatapan penuh benci, hanya lelah dan getir. Aku berdiri di depannya, mencoba menahan gemetar. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawabnya lirih. Dimas duduk di samping ibunya, memberi isyarat agar aku mendekat. Dengan hati-hati, aku duduk di kursi seberang. Hening panjang menyelimuti ruangan. Aku hampir bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu, suara Sulastri pecah, serak dan tertahan. "Rita," katanya. Suaranya bergetar. "Aku sudah lama menyimpan kebencian padamu. Aku pikir, dengan menyalahkanmu, lukaku akan berkurang. Tapi ternyata, hatiku malah semakin kosong." Aku menatapnya. Mataku mulai basah. "Aku bilang kamu pembawa sial," lanjutnya. "Padahal aku hanya tidak sanggup menerima kenyataan kalau anakku pergi lebih dulu. Aku buta oleh rasa sakitku sendiri. Dan aku menumpahkan semua itu padamu." Air mata jatuh di pipinya. Tangannya yang keriput bergetar saat mencoba mengusap wajahnya sendiri. "Aku salah besar. Rita, kau bukan pembawa sial. Kau malah perempuan yang lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Aku iri. Iya, aku iri karena kau bisa bangkit, sementara aku masih terpuruk." Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Suaraku pecah ketika menjawab. "Bu, saya tidak pernah membenci ibu. Sakit hati, iya. Tapi saya tahu rasa kehilangan Yudi menghancurkan kita semua. Saya pun kehilangan suami yang sangat saya cintai. Bedanya, ibu punya anak-anak lain, sedangkan saya harus menghadapi dunia seorang diri. Tapi meski begitu, saya tidak pernah ingin melawan ibu." Sulastri menunduk. Bahunya terguncang oleh tangis. Dimas meraih bahunya, berusaha menenangkan. "Ibu," katanya lembut, "sudah waktunya kita berdamai. Yudi tidak akan tenang kalau terus melihat kita saling menyakiti." Dengan langkah ragu, aku maju dan duduk di samping Sulastri. Tanganku sempat terhenti di udara, tapi akhirnya ku genggam tangannya yang dingin. "Ibu," ucapku lirih, "saya memaafkan ibu. Saya tidak ingin terus membawa luka ini. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan saling membenci." Sulastri menoleh padaku. Air matanya jatuh semakin deras. "Kamu benar-benar tulus, Rita, setelah semua yang kulakukan padamu." Aku mengangguk, meski tenggorokanku terasa tercekat. "Ya, Bu, saya tulus." Tangannya menggenggam tanganku lebih erat, seolah takut kehilangan kesempatan itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat Sulastri runtuh dari segala gengsinya. Ia menangis di hadapanku, bukan lagi sebagai ibu mertua yang keras kepala, tapi sebagai seorang ibu yang rapuh karena kehilangan anak. "Maafkan aku, Nak," bisiknya berulang-ulang. "Maafkan aku." Aku memeluknya pelan. Rasanya aneh. Dulu aku diusir dengan hina dari rumah ini, dan kini aku justru menjadi tempat ia bersandar. Tapi entah bagaimana, pelukan itu terasa benar. Di sudut ruangan, Dimas menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum lega. Malam itu, ketika aku pulang, hatiku terasa ringan untuk pertama kalinya sejak Yudi pergi. Aku tahu hubungan kami tidak serta-merta sempurna, tapi pengakuan Sulastri adalah titik penting. Luka lama mulai dijahit perlahan, bukan oleh waktu semata,
tapi oleh keberanian untuk saling mengakui kesalahan. Dan aku sadar, pengakuan ini bukan hanya milik Sulastri. Ini juga milikku, karena aku mengakui bahwa aku masih punya ruang untuk memaafkan. Hidupku seperti berjalan di lingkaran panjang yang penuh luka, namun akhirnya aku sampai di titik di mana semua rasa sakit menemukan tempatnya. Setelah pengakuan Sulastri, dadaku tidak lagi sesak. Ada ruang baru yang perlahan terbuka, ruang untuk berdamai, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mengundang sahabatku, Maya, ke rumah kontrakan kecilku. Ia menatap plakat penghargaan yang masih terpajang di meja dengan senyum bangga. "Aku sudah bilang dari dulu, kamu itu perempuan kuat, Thea," katanya sambil menggenggam tanganku. "Aku tahu prosesnya panjang dan melelahkan. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu bukan hanya bangkit, kamu berubah jadi lebih kokoh." Aku tersenyum, meski mataku basah. Semua ini bukan hanya karena aku sendiri, Mei. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah sejak lama. Maya menepuk bahuku. "Kamu yang melangkah, Rita. Aku hanya ada di sampingmu." Kata-katanya membuatku terdiam, menyadari bahwa meski jalanku penuh duri, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Hari Minggu sore, Dimas menjemputku untuk kembali ke desa. Kali ini, aku tidak datang dengan hati gemetar. Aku datang dengan hati yang sudah siap. Sulastri menyambutku di teras rumah. Wajahnya masih pucat, tubuhnya rapuh. Tapi ada senyum kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang, meski samar, muncul dari ketulusan. "Rita," panggilnya lirih. "Terima kasih sudah mau datang lagi." Aku mendekat, lalu mencium tangannya dengan penuh hormat. "Saya yang berterima kasih, Bu, karena Ibu sudah mau membuka hati." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan air mata kebencian atau penyesalan semata, melainkan air mata kelegaan. Kami duduk bertiga di ruang tamu. Sulastri bercerita tentang malam-malamnya yang sulit. Bagaimana ia merasa kosong sejak Yudi pergi. "Dulu, aku pikir dengan mengusirmu, aku bisa menutup rasa sakit itu," katanya. "Ternyata aku justru menambah luka. Tapi sekarang aku ingin memperbaiki, selama waktu masih ada." Aku mengangguk, merasakan kehangatan menyelusup dalam hatiku. Saya tidak pernah ingin jadi musuh ibu. Mulai hari ini, mari kita saling merawat kenangan Yudi dengan cara yang lebih baik. Dimas menatap kami bergantian. Matanya berbinar. Akhirnya, inilah yang aku tunggu-tunggu. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan suasana rumah itu tidak lagi penuh bayangan gelap. Malam harinya, aku duduk di kamar sederhana di desa, menatap langit melalui jendela. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Di kejauhan, aku seolah mendengar suara Yudi, samar namun hangat. "Lanjutkan hidupmu, Rita. Jangan lagi menangis untukku." Aku tersenyum sambil memejamkan mata, membiarkan air mata menetes bukan karena duka, melainkan rasa syukur. Beberapa minggu kemudian, aku kembali bekerja dengan semangat yang berbeda. Para kolega menyambutku seperti keluarga, dan aku semakin percaya bahwa aku memang punya tempat di dunia ini. Maya sering datang berkunjung, dan Dimas, ia tetap menjadi sosok yang setia mendukungku, tanpa memaksakan apapun. Ada kenyamanan yang tumbuh pelan-pelan di antara kami, meski aku belum berani menyebutnya cinta. Yang jelas, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya lingkaran kecil orang-orang yang benar-benar peduli. Suatu sore, aku mengunjungi makam Yudi. Kubawa bunga putih, kucium batu nisan dingin itu, lalu duduk lama di sampingnya. "Yud," bisikku, "perjalananku panjang sekali setelah kamu pergi. Aku pernah jatuh, dituduh, diusir, bahkan difitnah. Tapi hari ini, aku bisa bilang, aku bangkit.
Aku bukan perempuan pembawa sial, Yud. Aku perempuan yang akan terus melangkah dengan kepalamu sebagai kenangan, dan doamu sebagai kekuatan. Angin berhembus pelan, seolah menjawab. Aku berdiri dengan hati yang jauh lebih ringan. Kini aku tahu, meski masa lalu penuh luka, aku bisa menjadikannya pijakan untuk melangkah lebih kuat. Hari itu, saat kembali pulang, aku menatap matahari terbenam di ufuk barat. Langit berwarna jingga keemasan, seakan melukis harapan baru di kanvas kehidupanku. Aku tersenyum sendiri. Aku tahu perjalanan hidup masih panjang, penuh lika-liku. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Karena aku adalah Rita, seorang perempuan yang pernah dicap pembawa sial, namun kini berdiri tegak sebagai wanita yang kuat, penuh harapan, dan siap menyongsong masa depan. Dan di dalam hatiku, aku berjanji, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.